Hai anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Luar biasa bersyukur dan tetap semangat ya. Hari ini Bu Tantri akan bercerita tentang sebuah kisah. Silahkan kalian duduk senyaman mungkin. Selamat menyaksikan. Si Kancil dan si Put. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik. Dia adalah Kancil. Pada hari itu, dia bersandar di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepoi-sepoi, sehingga membuat dia merasa mengantuk. Untuk menghilangkan rasa kantuknya, si Kancil berjalan menyusuri hutan. Sepanjang jalan, dia membusungkan dadanya dan berkata kepada dirinya sendiri, siapa sih di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdas, si cerdik yang banyak akal. Aku selalu bisa dengan mudah mengatasi setiap masalah. Kancil selalu menyombongkan dirinya di sepanjang jalan, hingga akhirnya dia tiba di tepi sungai. Di sana dia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Tanpa ia sadari, sedari tadi ia diperhatikan oleh seekor siput. Hai Kancil, aku lihat kamu asik berbicara dengan dirimu sendiri. Ada apa? Apakah kamu sedang bergembira ya? Ucap siput dari balik batu besar di tepi sungai. Lalu Kancil yang mendengarnya langsung mencari di manakah sumber suara tersebut. Hai siput, kamu memperhatikan aku dari tadi ya? Ada apa? Apa yang kau lakukan di situ? Aku tahu, pasti kamu sedang meratapi dirimu yang kecil dan lelet itu ya. Siput pun terkejut dengan perkataan Kancil. Dia merasa kecewa dan merasa terhina olehnya. Kancil, aku tahu kamu binatang yang terkenal cerdik dan cepat, sedangkan aku terkenal sangat lambat dalam berjalan. Tetapi perkataanmu membuat aku kecewa dan aku ingin menantangmu untuk lomba lari. Tanpa pikir panjang, Kancil menerima tantangan tersebut karena ia merasa bahwa siput tidak akan bisa mendahuluinya, dan mereka berdua sepakat untuk melakukan lomba di keesokan harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tidak mampu mengalahkan Kancil. Siput akhirnya meminta tolong kepada teman-temannya dengan sebuah cara. Teman-teman, bagaimana jika kalian membantuku di perlombaan esok? Kita akan mengelabui si Kancil. Kalian sembunyilah di sepanjang jalur, dan bila mendengar suara Kancil mendekat, keluarlah agar dia mengira bahwa akulah yang ada di depannya. Jelas siput kepada teman-temannya. Hari perlombaan pun tiba. Hutan menjadi sangat ramai karena banyak sekali yang ingin menyaksikan perlombaan tersebut. Apakah siput dapat mengalahkan Kancil yang licik dan sombong ini ya? Perlombaan pun dimulai. Kancil bergegas dengan cepat berlari melewati si siput dan mengejeknya. Hai siput, aku tunggu kau di garis finish ya. Dadah. Seperti itu. Lalu dia yang merasa sudah meninggalkan siput jauh di belakangnya merasa terkejut karena Kancil melihat ada siput yang sedang berjalan santai di depannya. Membuat dia heran, namun dia lekas berlari lagi dengan kencang. Lalu kejadian itu terjadi selama berulang-ulang, membuatnya semakin bingung, kewalahan, dan kelelahan. Kancil kembali berlari dengan cepat, dan dia dikejutkan lagi karena si siput itu sudah berada jauh lebih dulu di garis finish. Kancil pun kesal. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Aku sudah meninggalkannya jauh di belakangku. Bagaimana bisa dia berada di depanku? Sudahlah Kancil, akui saja kekalahanmu.
jawab siput dengan santai. Si kancil menjadi heran. Ia terdiam dan masih belum dapat percaya kalau dia bisa kalah dari siput, hewan yang selalu dia ejek kecil dan lelet itu. Sudah Kancil, jangan sedih. Aku tidak minta hadiah apa-apa darimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa jangan menyombongkan diri atas kelebihan yang kamu miliki. Karena semua makhluk hidup itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya, ujar si siput. Lalu setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai dan meninggalkan si kancil yang masih menyesal dan merasa malu karena kalah dari si siput. Tapi sejak saat itu, kancil berjanji untuk tidak menganggap remeh makhluk hidup yang lainnya. Nah, anak-anak, dari dongeng tadi kita bisa belajar ya bahwa janganlah menjadi orang yang sombong dengan menghina dan merendahkan makhluk hidup yang lainnya. Karena setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sekian cerita dari Bu Guru. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Dadah!